Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang rasanya fundamental sekali ya, hubungan kita dengan bumi. Betul. Kita kan sering banget mikir krisis iklim itu ya soal data, angka emisi karbon, atau berapa sentimeter permukaan laut naik. Angka-angka ya. Betul, tapi sumber-sumber yang kita bahas kali ini justru bilang masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu. Ini soal krisis cara kita memandang dunia. Persis. Krisis cerita yang kita bangun tentang posisi kita di alam semesta. Yang, ya, sekarang ini membawa kita ke era geologis baru, Antroposen. Benar sekali. Dan kalau ditarik benang merahnya dari semua materi ini, krisis planet kita ini bukan sekedar gagal kebijakan atau teknologinya kurang canggih. Bukan, sama sekali bukan. Ini adalah wujud nyata dari apa yang disebut penulisnya sebagai titik buta. Titik buta. Semacam kacamata yang kita pakai yang secara mendasar itu memisahkan total antara manusia dan alam. Seolah-olah alam itu ya cuma benda mati di luar sana Cuma sumber daya, yang siap kita pakai dan kuasai. tepat. Jadi dalam pembahasan kita kali ini kita akan coba telusuri dari mana sih kacamata ini berasal dan bagaimana sains modern tentang bumi justru mulai menantang cara pandang ini. Dan apa artinya semua ini buat Anda? Oke, mari kita bedah. Kita mulai dari kata itu tadi, antroposen. Ini kan lagi sering banget kita dengar ya. Betul. Sumber-sumber ini menegaskan kalau ini bukan cuma istilah geologis baru loh. Bukan cuma zaman yang didominasi manusia. Ini lebih kayak puncak dari sebuah proyek besar modernitas. Proyek yang sudah berabad-abad lamanya itu ya menganggap dunia ini objek. Seakan-akan titik buta yang tadi kita sebut, yang tadinya cuma ide di kepala, sekarang jadi kenyataan dalam skala planet. Buta itu, ratusan tahun lalu pemikir seperti Francis Bacon itu kan memimpikan masa depan di mana manusia bisa menaklukkan alam demi kemajuan. Benar. Dan pandangan ini, bahwa alam itu musuh yang harus ditaklukkan, sumber daya yang harus dikendalikan, memang memberi kita teknologi luar biasa, revolusi industri. Benar. Dan banyak hal lainnya. Tapi sekarang kita mulai melihat tagihannya. Iya, sumber-sumber ini bilang antroposen itu bukti fisik dari pemisahan antara si pengamat, yaitu kita, dan yang diamati, yaitu alam. Kita sudah bertindak seolah-olah kita ini penonton di luar panggung, padahal kita ini aktor di atas panggung itu sendiri. Betul sekali. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget buat saya. Karena ternyata, bahkan saat pandangan dominan manusia menaklukkan alam ini makin kuat, dari dulu sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang memberontak. Selalu ada ya. Kan cuma ahli geologi biasa kan. Dia sampai menciptakan bidang ilmu baru. Biogeokimia. Dan apa yang dilakukan Vernadsky ini benar-benar radikal pada masanya. Bayangkan saat ilmuwan lain membedah batu dan mineral secara terpisah, Fokus ke satu hal kecil. ya, dia justru melihat semuanya sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Gagasan terbesarnya adalah konsep biosfer. Biosfer. Baginya, kehidupan secara keseluruhan, dari bakteri terkecil sampai pohon terbesar, bukan penumpang pasif di planet ini. Kehidupan adalah kekuatan geologis yang dahsyat. Tunggu. Jadi maksudnya bukan cuma kehidupan yang istilahnya numpang di atas batu, tapi kehidupan itu sendiri yang ikut membentuk planet dan batu-batuannya. Persis. Saya suka kutipan dari sumbernya yang bilang, suatu organisme terlibat dengan lingkungan yang tidak hanya ia adaptasi, tetapi lingkungan itu juga beradaptasi dengannya. Itu dia intinya. Ini kan hubungan dua arah. Kehidupan mengubah planet, dan planet berubah karena kehidupan. Ini benar-benar membalikan pandangan bahwa bumi cuma panggung batu yang diam. Tepat. Pandangan Vernadsky ini meruntuhkan cara berpikir reduksionis, yang suka memecah-mecah segalanya. Dia memaksa kita untuk melihat koneksinya. Nah, beberapa dekade kemudian, gagasan ini diangkat ke level berikutnya. Oleh James Lovelock dan Lynn Margulis. Senar, dengan hipotesis gaya mereka. Ya, hipotesis gaya. Sejujurnya, saat mendengar namanya, kedengarannya agak spiritual ya. Bukan seperti sains yang kaku. Ini memang gagasan ilmiah atau lebih ke filosofis waktu itu? Pertanyaan bagus, karena banyak ilmuwan awalnya juga berpikir begitu. Tapi Lovelock memulainya dari sebuah pertanyaan yang sangat ilmiah loh, dari NASA di awal tahun 60-an. Oh, ya. NASA bertanya, bagaimana cara kita mencari kehidupan di Mars? Jawaban Lovelock itu jenius. Dia bilang, lupakan mencari makhluk hijau kecil. Lalu cari apa? Cari saja atmosfer yang kimianya aneh, yang tidak seimbang. Kenapa begitu?
Apa hubungannya atmosfer yang tidak seimbang dengan kehidupan? Karena atmosfer di planet mati, secara teori, itu akan berada dalam keseimbangan kimia. Semua reaksi yang bisa terjadi sudah terjadi, jadi komposisinya stabil. Oke, masuk akal. Tapi lihat atmosfer bumi, penuh dengan oksigen, gas yang sangat reaktif. Seharusnya oksigen ini sudah bereaksi dengan mineral dan hilang dari atmosfer sejak lama. Jadi keberadaan oksigen dalam jumlah besar ini adalah anomali. Tepat. Bagi Lovelock, itu adalah sidik jari dari biosfer yang terus-menerus memompa oksigen. Dari sinilah inti hipotesis Gaia lahir, gagasan tentang regulasi mandiri. Jadi ini bukan cuma bilang kehidupan mempengaruhi planet. Gaia ini lebih jauh lagi ya, seolah-olah planet ini berfungsi sebagai satu sistem raksasa yang bisa mengatur dirinya sendiri. Menjaga kondisi supaya tetap layak huni. Sumbernya menyebut ini terinspirasi dari ilmu sibernetika. Ini mirip cara kerja termostat di AC kan. Kalau suhu panas, AC nyala. Kalau sudah dingin, AC mati. Analogi yang sempurna. Dan salah satu contoh paling indah dari sumber-sumber ini adalah tentang fitoplankton di lautan. Mikroba super kecil itu. Ya, mereka menghasilkan gas yang disebut dimetil sulfida atau DMS. Gas ini naik ke atmosfer dan partikelnya menjadi benih bagi terbentuknya awan. Tunggu sebentar. Jadi, makhluk super kecil di laut bisa bikin awan di langit. Itu skalanya. Luar biasa. Apa ilmuwan langsung percaya waktu ide ini muncul? Sama sekali tidak. Awalnya ini dianggap aneh dan spekulatif. Banget. Tapi ini inti dari cara pandang Gaia. Proses-proses kecil yang dilakukan kehidupan, kalau dijumlahkan miliaran kali di seluruh planet, ternyata bisa mengatur iklim. Betul. Lebih banyak plankton, lebih banyak gas DMS, lebih banyak awan. Lebih banyak awan berarti lebih banyak sinar matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa. Hasilnya, planet jadi lebih dingin. Itu persis seperti termostat alami dalam skala global yang dijalankan oleh kehidupan itu sendiri. Luar biasa. Jadi dari Vernadsky sampai Lovelock, kita melihat pergeseran cara pandang. Dari melihat bumi sebagai bola batu raksasa, menjadi melihatnya sebagai sistem yang dinamis, terhubung, dan ya bisa mengatur dirinya sendiri. Dan pada akhirnya ide-ide pemberontak ini tidak lagi dianggap aneh. Mereka berevolusi menjadi sebuah bidang ilmu formal. Ya, yang sangat penting hari ini yaitu ilmu sistem bumi atau Earth System Science. Yang menarik di sini, ESS ini bukan sekedar kolaborasi antar disiplin, bukan cuma ahli geologi ngobrol sama ahli biologi di kantin. Maksudnya? Sifatnya transdisipliner. Ini lebih dari sekedar kerjasama. Bayangkan dinding antar pelajaran di sekolah, fisika, kimia, biologi, semuanya dirobohkan. Jadi batasannya kabur. Dan perspektif yang muncul adalah sesuatu yang benar-benar baru, di mana planet dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Sumber-sumber ini juga memberikan konteks sejarah yang bikin merinding sih. Lahirnya ESS ini terjadi bersamaan dengan penemuan kunci. Salah satunya kurva Killing. Ya. Tahun 1956, ilmuwan bernama Charles David Killing ini memasang alat di puncak gunung di Hawaii untuk mengukur CO2 di atmosfer. Hasilnya adalah grafik yang sekarang jadi ikon itu kan. Sebuah garis yang terus menanjak tanpa henti. Bukti nyata peningkatan CO2. Dan ada satu fakta lagi dari sumber ini yang lebih mengejutkan. Yang mana? Ternyata, pemahaman soal ini bukan hal baru. Pada tahun 1965, Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson sudah memperingatkan Kongres tentang bahaya pemanasan global. Ya, saya juga kaget waktu baca itu. Dia bilang, generasi ini telah mengubah komposisi atmosfer dalam skala global, melalui peningkatan karbon dioksida yang stabil dari pembakaran bahan bakar fosil. Tahun 1965. Tahun 1965. Itu, puluhan tahun yang lalu. Itu bahkan sebelum manusia mendarat di bulan. Jadi kita sudah tahu selama ini? Sudah. Kalau ilmunya sudah sejelas itu dari dulu, kenapa kita seolah-olah tidak melakukan apa-apa? Nah, itu pertanyaan terpentingnya. Dan sumber-sumber ini berargumen bahwa titik buta yang sama. Kacamata yang sama itu. Ya, kacamata yang sama yang mempengaruhi cara kita melihat alam, ternyata juga tertanam sangat kuat di dalam sistem ekonomi dan politik kita. Oke, mari kita bedah ini. Sumbernya menunjuk pada kebangkitan aliran pemikiran yang disebut ekonomi neoklasik. Betul. Aliran ini kan dalam usahanya untuk jadi ilmiah seperti fisika, mereka menciptakan model-model matematis yang kompleks, mengasumsikan ada aktor-aktor rasional yang bertindak demi kepentingan pribadi. Seolah-olah kita ini atom-atom yang bergerak dalam sebuah sistem fisika.
Masalahnya, model yang canggih ini punya titik buta yang fatal. Apa itu? Model ini mengabaikan apa yang disebut eksternalitas. Biosfer, seluruh sistem penyokong kehidupan planet kita. Udara bersih, air minum, iklim yang stabil, itu semua diperlakukan sebagai faktor eksternal. Jadi kayak perusahaan bangun pabrik, mereka dapat untung dari produknya. Tapi biaya polusi sungai akibat limbah pabrik itu ditanggung sama warga sekitar atau lingkungan. Biaya kerusakan itu nggak masuk neraca keuangan. Tepat sekali. Itu dianggap eksternal. Karena tidak ada label harga yang melekat pada udara bersih atau iklim yang stabil, keberadaannya sama sekali diabaikan dalam perhitungan ekonomi. Oke. Dan ada satu contoh dari sumber ini yang benar-benar menunjukkan betapa berbahayanya cara pikir ini. Karya William Lord House yang bahkan memenangkan hadiah Nobel Ekonomi. Dia menggunakan model neoklasik ini untuk menganalisis perubahan iklim, kan? Ya, dan tahu apa kesimpulannya? Apa? Optimal untuk siapa? Mungkin optimal untuk model komputer yang dia buat. Tapi Buat jutaan orang yang akan kena banjir, kekeringan, atau kelaparan. ini terdengar gila. Serius? Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut para filsuf sebagai kekeliruan konkretisasi yang salah tempat. Kita jadi lebih percaya sama peta daripada wilayahnya. Model ekonomi itu petanya. Dan penderitaan nyata manusia itu wilayahnya. Dia menatap peta dan bilang aman, padahal wilayahnya sedang terbakar. Ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika sebuah disiplin ilmu beroperasi dalam titik butanya sendiri. Terputus total dari sistem kehidupan yang lebih besar. Oke, jadi kita terjebak dalam cara pandang yang terkotak-kotak ini. Apa ada jalan keluarnya? Ironisnya, sumber-sumber ini menunjukkan jalan keluarnya justru datang dari sains itu sendiri, khususnya dari ilmu yang mendasari ilmu sistem bumi, Apa itu? yaitu teori sistem kompleks. Teori sistem kompleks. Kedengarannya kompleks. Apa intinya? Intinya adalah menantang reduksionisme sampai ke akarnya. Alih-alih memecah sistem menjadi bagian-bagian terkecil untuk dipelajari, Teori ini justru fokus pada hubungan, koneksi, dan pola yang muncul dari interaksi keseluruhan. tepat. Ada beberapa ide kuncinya, salah satunya koevolusi. Kalau dalam pandangan klasik kan, organisme beradaptasi dengan lingkungan yang statis. Tapi di sini beda ya. Ini lebih seperti organisme dan lingkungannya saling membentuk. Betul, bukan cuma kelinci yang beradaptasi dengan padang rumput, tapi kelinci yang makan rumput itu juga mengubah landscape padang rumput yang kemudian memaksa kelinci untuk beradaptasi lagi, saling membentuk. Terus-menerus. Alam semesta jadi terlihat jauh lebih kreatif dan dinamis. Konsep kunci lainnya adalah jaringan, networks. Fokusnya bukan lagi pada benda atau bagian individual, tapi pada pola hubungan di antara mereka. Ini seperti mencoba memahami kemacetan lalu lintas ya. Kita nggak bisa paham macet hanya dengan mempelajari satu mobil. Nggak akan bisa. Kemacetan itu adalah sifat yang muncul dari interaksi ribuan mobil yang saling bereaksi. Sifatnya ada di jaringannya, bukan di mobilnya. Analogi yang sangat pas. Teori sistem kompleks menawarkan cara baru untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang secara inheren saling terhubung, kreatif, dan penuh dengan putaran umpan balik. Dan yang terpenting, Kita berada di dalam putaran-putaran itu, bukan sebagai pengamat yang terpisah di luar. persis. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanan kita mulai dari sebuah cara pandang titik buta yang memisahkan kita dari alam. Dan ternyata itu menjadi biang keladi krisis antroposen. Betul. Tapi pada saat yang sama, sains tentang bumi itu sendiri, melalui ilmu sistem bumi dan teori kompleksitas, justru memberikan kita kacamata baru untuk melihat segalanya terhubung. Kita bergerak dari perspektif yang melihat dunia sebagai kumpulan mesin-mesin kecil yang bisa diprediksi, ke perspektif yang melihatnya sebagai jaringan koevolusioner yang rumit dan hidup. Dan ini bukan cuma soal sains kan? Ini tentang bagaimana kita memberi nilai pada dunia. Tepat. Cerita lama adalah tentang penguasaan, kontrol, dan objektifikasi. Sumber-sumber ini menyarankan bahwa cerita baru yang sedang muncul adalah tentang partisipasi, relasi, dan keterkaitan. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang sangat kuat. Sumber-sumber ini pada dasarnya berpendapat bahwa ilmu sistem bumi memaksa kita untuk melihat diri kita bukan sebagai pusat alam semesta atau manajer planet, tapi sebagai bagian dari jaringan yang kompleks dan berevolusi bersama ini.
Dan jika itu benar, mari kita ajukan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa yang terjadi ketika kita berhenti melihat diri kita sebagai manajer planet ini dan mulai melihat diri kita hanya sebagai salah satu simpul, meskipun simpul yang sangat berpengaruh dalam jaringannya yang luas dan saling terhubung? Jenis tanggung jawab seperti apa yang dituntut oleh perspektif semacam itu dari Anda? Bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai partisipan.